Apakah sudah ada, Kak? Sebentar. Iya, kamu ini bisa di slideshow nggak? Bisa, Kak, nanti kalau sudah Coba- mulai. Oke, coba di slideshow. Ntar kita start recordnya udah mulai. Kamu on cam ya? Nanti. Bisa nggak? Oke, on cam. Bisa, Kak. Oke, kita ambil recordnya ya. Oke, sudah. Ready? Punten, Kak, ini nanti kita mulainya jam berapa ya, Kak? Ini kita start aja. Kita kan record, ngawi recordnya kegiatan ini. Mm-mm. Oke, Kak. Mungkin kita mulai aja ya, Kak, ya, sekarang. Oke, ini Kak Randy opening ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam dengan Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. kegiatan program mahasiswa unggul bersama Septi Arianti mewakili Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten untuk prodi kebidanan. Waktu dan tempat dipersilakan Septi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Shalom, Om warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan, dan juga saya ucapkan terima kasih karena rekan-rekan semuanya sudah meluangkan waktu untuk hadir pada pertemuan kali ini. Dan juga pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi dengan rekan-rekan sekalian dan harapannya ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah remaja gemilang, anemia menghilang. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Saya Septia Rianti, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Banten, jurusan kebidanan. Di sini saya akan membahas terkait pertemuan remaja gemilang anemia menghilang. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kondisi anemia remaja di Indonesia saat ini berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2007, 2013, dan juga 2018, terlihat adanya tren peningkatan prevalensi anemia pada remaja. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada tahun 2018 terdapat 32% remaja di Indonesia yang mengalami anemia. Wow, banyak banget kan teman-teman? Nah, di sini juga nih, lihat, tolonglah perhatikan aku seperti kamu memperhatikan kekasihmu. Nah, sudahkah kalian semuanya memperhatikan dari kondisi HB kalian atau hemoglobin kalian? Nah, sebelum itu aku mau membahas dulu nih terkait pengertian dari anemia, hemoglobin, dan apa sih korelasinya. Nah, di sini anemia adalah kondisi medis yang ditandai oleh kadar hemoglobin atau HB dalam darah yang lebih rendah dari nilai normal. Dan hemoglobin itu adalah protein dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Dan jika kekurangan hemoglobin itu dapat menyebabkan kekurangannya suplai oksigen ke jaringan dan organ tubuh loh. Dan teman-teman perlu ketahui bahwa kadar HB normal pada remaja putri adalah 12 gula darah per dl, di mana remaja putranya itu dikatakan HB-nya rendah itu kurang dari 12. Maka teman-teman semuanya perlu diperhatikan nih, apakah teman-teman sudah melakukan cek pemeriksaan kadar HB?
Nah, karena tadi kita sudah mengetahui terkait pengertiannya, di sini teman-teman perlu ketahui penyebab-penyebab dari HB atau kekurangan sel anemia yang menyebabkan anemia tersebut adalah pertama, kekurangan zat besi. Di mana jika kita kekurangan zat besi, ini adalah penyebab paling umum remaja mengalami masa pertumbuhan cepat dan perubahan hormon untuk membutuhkan lebih banyak zat besi untuk mendukung produksi sel darah merahnya. Dan juga faktor yang kedua adalah kekurangan vitamin B12 dan asam folat, di mana vitamin B12 dan asam folat itu diperlukan untuk produksi sel darah merah. Dan jika kekurangan vitamin B12 atau asam folat dapat menyebabkan anemia megaloblastik, di mana pada sel darah merah akan menjadi lebih besar dan tidak berfungsi dengan baik loh teman-teman. Nah, di sini juga ada faktor lain di mana adanya gangguan pada kelenjar tiroid. Ini dapat mempengaruhi produksi sel darah merah dan menyebabkan anemia. Dan yang paling sering itu adalah perdarahan menstruasi, di mana biasanya remaja perempuan itu mengalami menstruasi dengan perdarahan berat. Ini bisa beresiko untuk mengalami anemia. Dan ada pola makan yang tidak sehat ini juga sudah tidak asing lagi tentunya karena remaja sekarang itu sering banget nih makan junk food, terus juga makan makanan yang um, pedas-pedas dan lain-lainnya yang memang tidak terkontrol apakah itu makanan sehat atau tidak sehat. Dan di sini pola makanan yang tidak seimbang atau tidak mengandung nutrisi penting dapat menyebabkan kekurangan zat besi atau vitamin yang berkontribusi pada anemia itu sendiri. Nah, di sini ada gejala anemia pada remaja. Di mana gejala yang akan timbul, yang akan kita rasakan adalah kelemahan dan lemas. Kulit juga akan pucat, detak jantung itu akan menjadi cepat, lalu juga kita akan merasakan pusing dan juga sakit kepala, dan akan ada gangguan konsentrasi dan juga kognitif yang akan terjadi pada orang yang mengalami anemia tersebut. Dan tentunya ada dampak pada remaja jika remaja tersebut mengalami anemia, di mana akan ada pengaruh pada pertumbuhan dan juga perkembangannya. Karena kekurangan zat besi dan juga nutrisi dapat menghambat pertumbuhan dan juga perkembangan fisik remaja itu sendiri. Dan juga akan ada penurunan kinerja akademis, di mana anemia itu dapat mempengaruhi konsentrasi dan juga daya ingat. Dan ada kekurangan energi, juga produktivitas, di mana di sini akan ada kelemahan dan juga lemas akibat anemia karena mengurangi energi dan juga produktivitas remaja dalam beraktivitas sehari-hari. Lalu juga ada gangguan mood atau kesejahteraan emosional, di mana anemia itu dapat berkontribusi pada perubahan suasana hati dan juga gangguan kesejahteraan emosional. Dan setelah kita mengetahui nih definisi, dampak, penyebab, sebetulnya bagaimana sih penanganan anemia pada remaja putri? Nah, untuk penanganannya sendiri, kita bisa berkonsultasi dengan tenaga medis, kita bisa memperbanyak untuk mengkonsumsi protein, kacang-kacangan, lalu juga sayur-sayuran, lalu tablet tambah darah, lalu juga kita mengonsumsi buah-buahan, daging, lalu juga ada ikan, dan telur. Dan di sini, salah satu intervensi yang dilakukan dalam upaya menurunkan prevalensi anemia pada remaja itu adalah pemberian suplemen zat besi dan juga asam folat. Karena pada tahun 2018 itu terdapat 76,2% remaja putri mendapatkan tablet tambah darah dalam 12 bulan terakhir. Tapi hanya sebanyak 2,13% saja nih yang mengkonsumsi tablet tambah darah tersebut. Secara umum, remaja putri itu harus mendapatkan suplemen tambah darah ini melewati fasilitas kesehatan dan juga sekolah-sekolah. Biasanya di sekolah-sekolah akan ada tablet pemberian tambah darah dan juga akan diberikan oleh fasilitas kesehatan.
Di sini pemberiannya untuk dewasa yaitu 65 sampai 200 miligram 2 kali 3 2 sampai 3 kali sehari itu pemberian untuk dewasa. Dan untuk anak-anak pemberiannya yaitu 3 sampai 6 miligram yaitu 3 kali sehari di mana dosis maksimal pemberian tablet tambah darah itu adalah 200 miligram tiap harinya. Dan untuk meningkatkan penyerapan zat besi, sebaiknya tablet tambah darah ini dikonsumsi bersamaan dengan buah-buahan yang ada sumber vitamin C-nya dan juga sumber kayak biji-bijian, pepaya, jeruk, dan juga mangga. Jadi, rekan-rekan semua nih janjikan akan menjaga perhatian terhadap darahnya ataupun tekanan darah dan juga perhatian nih untuk memeriksakan HB-nya secara rutin agar tidak terjadi anemia. Oke, itulah tadi materi terkait anemia yang perlu kita cegah khususnya di remaja agar remaja-remaja sekarang ini dapat tumbuh dengan sejahtera, dapat bertumbuh dengan gemilang di mana remaja-remaja ini bisa aktif dan juga tidak ada gangguan-gangguan yang akan terjadi akibat dampak dari anemia. Dan juga saya berharap ini bisa menjadi cambuk untuk kita semua untuk memperhatikan kesehatan kita kini dan nanti. Oke, cukup dari saya untuk menjalankan untuk rekan-rekan semua yang sedang menjalankan ibadah puasa, semangat, dan juga untuk rekan-rekan semuanya, semoga segala urusannya bisa diberikan kemudahan dan kelancaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah gugup gak? Kenapa, Kak? Gugup gak? Berasa gugupnya ya? Iya, Kak, betul. Janji akan jaga dan perhatikan aku kan. Itu kalimat terakhirnya ya. Ini slide terakhir udah. Sudah, Kak. Oke. Mas tolong di itu ya, di apa? Di recordnya diselesaikan. Gimana ini? Recordnya, record yang dari MCU ini. Tes tes tes. Mas moderator, recordnya dimatikan. Cek cek cek. Oke. Nih Kak Randy nggak bisa matikan recordnya. Septi nanti sertifikatnya Kak Randy berikan ya. Terima kasih sudah mau berkontribusi. Kak Randy juga sudah ngirimkan surat kemarin ke Bu Sitrus dan ke Bu Tuti ya. Kalau kamu ikut kegiatan partisipan seperti ini. Baik, Kak Randy, terima kasih. Makasih ya. Semangat puasanya, sehat selalu. Nanti Kak Randy buatkan sertifikatnya setelah ini. Ya, Kak Randy, terima kasih. Terima kasih teman-teman juga yang sudah hadir. Terima kasih. Oke, ini Kak Randy tutup ya. Terima kasih, Septi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.